Salam jumpa rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama Maurits, bersama Market di edisi Dunia Kripto. Dunia tempat dimana kita mencoba untuk melihat, memprediksikan, dan menyaksikan bagaimana pergerakan Bitcoin ke depan. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami karena kita akan membahas dengan lengkap, dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Dan kita mencoba untuk melihat ke depan pergerakan Bitcoin ini ke depan. Oleh karena itu tetaplah bersama kami rekan trader. Oke rekan trader, pergerakan yang sangat luar biasa terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa Bitcoin sangat terpengaruh dengan keadaan yang terjadi saat ini. Dan faktor utamanya itu secara garis besar adalah faktor geopolitik. Dan kita bisa secara jelas melihat selama 1 minggu yang lalu bagaimana Bitcoin mengalami pergerakan gesekan yang sangat luar biasa. Nah, kita langsung masuk. Rekan trader bisa lihat selama 1 minggu ini Bitcoin bergerak sangat dahsyat rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat bagaimana selama 1 minggu ini Bitcoin mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Ya, mulai dari tanggal 17 kemarin hingga hari ini tanggal 24. Secara garis besar kalau rekan trader lihat pergerakan yang terjadi mulai dari tanggal 17, ya kita bisa lihat bahwa tanggal 17 arah Bitcoin mengalami pelemahan yang sangat signifikan, turun hingga menyentuh level 64.000. Nah, rekan trader bisa lihat bagaimana pelemahan yang terjadi, dia sampai ke hingga menuju ke 64.000 ya, dia mengalami pelemahan. Dari 64.000 dia turun sempat menyentuh level 62.252 rekan trader ya. Nah, ini pergerakan yang sangat signifikan. Dan kalau kita lihat faktor apakah yang mendasari hal tersebut, yang paling jelas faktor yang mendasari bagaimana adalah FOMC mempertahankan suku bunga dan memberikan sinyal lebih hawkish. Dengan indikasi seperti kayak ini, indeks dolar Amerika mengalami penguatan dan memberikan tekanan yang sangat kuat untuk Bitcoin. Dia kemudian dilanjutkan ke hari berikutnya rekan trader. Di hari berikutnya bagaimana Bitcoin pada dasarnya sempat melemah lagi ke level 62.250 walaupun ada sedikit tendensi bearish bullish yang terjadi, dan dia kembali lagi dan menutup perdagangan di level 63.000. Dilanjutkan ke beberapa hari kemudian rekan trader ya. Pada prinsipnya beberapa hari kemudian Bitcoin ini sempat mengalami penguatan yang sangat signifikan ya, sampai kepada hari Senin yang lalu rekan trader bagaimana Bitcoin ini sempat kembali naik ke 65.000 tepatnya pada tanggal 22 rekan trader. Nah, di sini secara garis besar kalau rekan trader lihat pada tanggal 22 Bitcoin itu agak sedikit mengalami penguatan karena dilandasi dengan harapan perdamaian antara Amerika dengan Iran. Inilah yang memberikan sedikit dorongan terhadap Bitcoin yang sangat luar biasa. Akan tetapi setelah itu rekan trader bisa lihat Bitcoin kembali jatuh lagi dan dia kembali lagi turun. Ya, sekitar 62 ribuan. Nah, ini dikarenakan karena aliran dana di ETF spot kembali outflow. Ya, sehingga gagal pada prinsipnya harga itu dia gagal untuk kembali lagi menuju ke level 64.000 rekan trader. Bayangkan dari 64.000 dia kembali turun dan dia sampai ke level 62.000 rekan trader. 62.032 walaupun akhirnya menutup perdagangan di level 62.487. Dan tepat pada hari ini Bitcoin kembali melemah. Pelemahan Bitcoin kembali lagi rekan trader hingga menembus level 60.637. Dan hari ini secara garis besar terjadi pelemahan karena ya permintaan institusional semakin melemah. Pelemahan ini juga, permintaan yang institusional melemah ini juga tidak bisa kita pungkiri bagaimana imbas dari geopolitik. Belum menentunya geopolitik yang terjadi rekan trader, sehingga rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin kembali menyentuh level yang lebih rendah lagi ya. Nah, ini secara garis besar kalau rekan trader lihat bagaimana ETF yang terjadi, Bitcoin kembali lagi melemah rekan trader. Ini rekan trader bisa lihat di sini. Nah, ini saya coba tunjukkan dulu bagaimana selama beberapa hari ini Bitcoin kembali melemah karena ETF-nya banyak yang outflow yang keluar. Nah, secara garis besar rekan trader lihat di sini mulai dari tanggal 17 rekan trader sudah keluar sebesar 82 juta rekan trader. Tanggal 18 pun juga keluar sekitar 90 juta. Tanggal 22 rekan trader lebih hebat lagi
8 juta US dollar, dan kemarin tanggal 23 mengalami ETF-nya keluar, inflow-nya dia keluar sebesar 113 juta rekan trader. Dan inilah yang memberikan kekuatan yang sangat besar, sedikit memberikan pelemahan yang terjadi pada Bitcoin hingga hari ini. Sehingga menjadi pertanyaan yang sangat besar kepada kita, apakah Bitcoin ini akan kembali lagi melemah atau bagaimana rekan trader? Nah, inilah yang menjadi tema besar kita. Tema besar kita hari ini, kita akan berbicara tentang Bitcoin kesulitan di tengah ketidakpastian geopolitik. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena ya memang karena ketidakpastian geopolitik inilah yang membuat bagaimana dolar ini akan menjadi suatu aset safe haven, sehingga orang lebih mengalihkan asetnya ke dolar dan membuat dolar ini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa Bitcoin benar-benar mengalami kesulitan ya. Nah, secara garis besar rekan trader, apa yang terjadi rekan trader, kita tidak bisa pungkiri bahwa geopolitik masih tetap memberikan tekanan yang sangat luar biasa. Ya, ketidakpastian yang terjadi antara Amerika dan Iran inilah juga yang akan memberikan tekanan terhadap Bitcoin. Kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi karena masalah utama di sini adalah pasar belum mendapat kepastian yang jelas tentang bagaimana perjanjian damai tersebut. Ya, proses damai ini benar-benar sangat ditunggu, sehingga dari sinilah banyak yang tidak terlalu mau menginvestasikan investasi mereka ke Bitcoin, sehingga ya mau gimana lagi rekan trader, pasar keluar. Ini juga ditandai dengan outflow yang keluar, outflow-nya yang keluar ya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada geopolitik ya memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap pergerakan Bitcoin ke depan ya. Walaupun secara garis besar ada sedikit ya tarik menarik kepentingan ya. Di satu sisi Amerika juga ingin cepat berdamai, tapi di sisi lain pun juga Iran dengan kekuasaan mereka juga sangat ingin supaya ya masalah mereka tidak dikorak-korek semuanya. Oleh karena itu, dari imbas geopolitik ini juga yang memberikan kekuatan terhadap besar penurunan Bitcoin. Imbasnya adalah pasar tidak menentu keluar ya, akibat dampak yang sangat luar biasa itu banyak outflow-nya yang keluar, sehingga rekan trader bisa lihat di grafik yang telah saya sampaikan ini bagaimana dana yang keluar sangat luar biasa ya. Secara garis besar rekan trader bisa lihat ya, sampai tanggal 23 kemarin aja sampai 113 juta udah keluar, sehingga semakin memberikan pelemahan terhadap Bitcoin ke depan. Nah, dan rekan trader, Bitcoin pun juga ini dalam minggu depan ini ya, beberapa hari kemudian, terutama hari Kamis besok ini akan ada data PCE, data inflasi yang dikeluarkan. Nah, ini juga akan memberikan kekuatan perubahan terhadap arah Bitcoin, karena apabila nanti data inflasi masih tetap berada dalam posisi yang lebih tinggi, ini juga akan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap Bitcoin rekan trader, karena dengan inflasi yang tinggi membuat the Fed lebih ke hawkish, sehingga dia lebih mendorong dolar Amerika naik ke posisi yang lebih tinggi, sehingga inilah juga menjadi tekanan yang sangat luar biasa terhadap Bitcoin ke depan. Oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah arah Bitcoin ini ke depan selama 1 minggu ke depan? Nah, kita akan bahas bersama-sama rekan trader. Untuk pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan, saya masih tetap melihat bahwa Bitcoin masih punya pergerakan yang sangat luar biasa untuk bisa kembali lagi ke level yang lebih rendah rekan trader ya. Dalam pandangan saya, Bitcoin ini masih punya peluang yang sangat besar untuk kembali turun lagi rekan trader ke level yang lebih rendah lagi. Sehingga saya berasumsi bahwa Bitcoin ini masih bisa turun hingga level 58 ribuan rekan trader, 58.332 ya. Nah, dengan cakupan bahwa apabila hal itu rekan trader, apabila hal itu terjadi, dia akan bisa mencoba untuk menembus level 59.000 dulu rekan trader. Kalau dia bisa menembus 59.000, artinya peluang yang sangat besar dia akan sampai hingga tanggal 1 nanti minggu depan ke level 58.332. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi rekan trader? Nah, dalam
kacamata saya, Bitcoin masih tetap punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi ya dalam posisi seperti ini saya masih melihat bahwa Bitcoin ini peluang naiknya tidak terlalu besar banget. Dia akan naik dengan level ketinggian maksimum selama 1 minggu ke depan adalah di level 65.849, asal ya dia bisa menembus level seputaran 64.512. Apabila dia bisa menembus level ini, artinya kemungkinan besar Bitcoin akan kembali naik ke level 65. Tapi untuk sampai ke minggu depan hingga tanggal 1, di dalam pandangan kami Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar tertekan, dan dia ini bisa tertekan hingga level terendah di posisi 58 ribuan. Oleh karena itu rekan trader, kita masih akan terus melihat pergerakan yang terjadi pada Bitcoin ke depan. Akan dilalui dengan besok ya rekan trader, data inflasi dikeluarkan, dan kita melihat seberapa besar geopolitik ini akan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap pergerakan Bitcoin. Oke rekan trader, demikianlah dunia kripto kita minggu ini. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu di dunia kripto berikutnya. Salam profit Indonesia.